karena hutang yang tidak bisa terbayarkan, yang digunakan untuk membayar adalah anaknya, ya, anggota keluarganya misalnya. Jadi dia bukan bekerja sebagai pekerja seks komersil secara sukarela, tetapi karena dia harus. Kalau di bawah usia 18 tahun, secara hukum kita maupun internasional, itu masuk dalam eksploitasi anak. Ya, dan tindakan perdagangan orang semakin merajalela, bahkan banyak sekali masyarakat kita yang menjadi korban karena mereka tertipu atau silau oleh janji-janji manis, terutama yang ada di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu sebetulnya bagaimana cara kita mengatasi dan memfilter informasi itu agar kita semua tidak jadi korban? Saya akan bertanya langsung kepada aktivis perempuan yang juga anggota DPR, Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dalam One-on-One. Ikuti saya. Halo, Mbak Sarah, Lukman, apa kabar? baik. Selamat malam pemirsa, saat ini One-on-One saya bersama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, perempuan yang super sibuk mungkin saat ini ya, karena beliau selain anggota Dewan, juga aktivis segala macam terutama di TPPO. Saat ini ada sebelah saya, selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam. Apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol ya. Dan selama itu kah menunggunya? Aduh, sibuk sekali masalahnya. Lumayan. Oke, Mbak, ini langsung saya mau tanya nih. Mbak masih selain anggota Dewan kan di Komisi 7, tapi saya mulai dulu Mbak nih. Saya lihat selain di Komisi 7 aktif banget tentang memperjuangkan tentang melawan TPPO. Masih Mbak sampai sekarang? Masih. Oke. Saat ini seperti apa ininya? Biasanya mereka itu ketika menjadi korban TPPO itu, apa sih dari mereka yang dijanjikan itu, Mbak? Nggak, kalau misalkan bicara TPPO itu kan sebenarnya sangat luas ya. Banyak yang berpikir bahwa itu tidak terjadi di Indonesia. Atau kalaupun istilahnya tahu tentang TPPO, mungkin tidak dengan konotasi perdagangan orang. Mereka taunya itu misalnya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga gitu kan. Atau PMI. Jadi dianggap bahwa terjadi kekerasannya itu di luar negeri. Padahal seperti apa yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu di Batam, ada terjadi kekerasan terhadap PRT di Batam. Jadi di dalam Indonesia pun juga sebenarnya seringkali perdagangan orang ini terjadi. Karena perdagangan orang harus dipahami itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah caranya. Bagaimana cara misalnya seorang korban itu terperangkap dalam jaringan perdagangan orang, apakah dengan penipuan, jadi ditipu, diiming-imingi, atau bahkan istilahnya diculik. Atau menjadi korban dari hutang misalnya, ya kan? Debt bondage. Jadi dijadikan kolateralnya itu justru misalnya anaknya sendiri, saudaranya sendiri, karena hutang yang tidak bisa terbayarkan, yang digunakan untuk membayar adalah anaknya, ya, anggota keluarganya misalnya. Caranya lalu yang kedua adalah dengan untuk apa? Purpose-nya pasti ujung-ujungnya eksploitasi. Ya, eksploitasi itu biasanya kalau kita bicara perdagangan orang kaitannya dengan ekonomi, ya kan, eksploitasi apa, bahkan juga seksual. Dijadikan misalnya bekerja di sebuah bordil, itu sex exploitation, tapi juga sex trafficking. Jadi dia bukan bekerja sebagai pekerja seks komersil secara sukarela, tetapi karena dia harus. Dan itu dieksploitasikan. Cara, purpose, tujuan, dan juga act-nya. Jadi apakah dia ditransfer atau dia disekap, 3 itu harus ada untuk dinyatakan sebagai perdagangan orang. Kalau bicara tentang penipuan, Mas, misalnya ke Kamboja atau ke Myanmar, itu biasanya terjadi karena ada faktor kerentanan, kerentanan ekonomi. Mereka mencari pekerjaan, diiming-imingi tadi dengan janji
oh akan bekerja A, B, C, D, E, tetapi realitanya setelah sampai di sana berbeda, rupanya ya? berbeda dari apa yang dijanjikan. Jadi itu yang dimaksud dengan perdagangan orang kalau dalam skema penipuan seperti itu. Kalau misalnya Mbak, kalau yang di dalam negeri katakan misalnya ada seorang mucikari menjual dalam tanda kutip ya kepada hidung belang atau apapun itu terhadap gadis-gadis yang mungkin di bawah umur dan sebagainya, itu masuk perdagangan orang atau enggak? Betul sekali. Karena gini, kembali lagi ada unsur eksploitasi di situ. Apalagi kalau misalkan di bawah usia. Kalau di bawah usia 18 tahun, secara hukum kita maupun internasional itu masuk dalam eksploitasi anak. Ya. Dan unsur dari tadi caranya seperti apa itu keluar. Yang penting ada act-nya, ada tindakannya, dan ada tujuannya adalah untuk eksploitasi. Jadi dianya itu sadar mau atau tidak itu di luar dari faktornya. Jadi selama dia di bawah 18 tahun dianggap, kembali lagi dalam undang-undang kita itu masuknya adalah anak. Sehingga itu, dan itu banyak sekali terjadi, sayangnya masih terjadi di Indonesia. Masih banyak sampai sekarang? Sangat. Bisa dikatakan 30% dari pekerja seks komersil di bawah usia 16 tahun bahkan. Termasuk isu-isu yang kan pernah baca-baca isu ada demi, saya nggak nyebut merek lah, tapi sebuah smartphone yang baru yang harga mahal itu mereka rela menyerahkan itu. Karena kembali lagi ada, kalau bagi saya pribadi ada semacam degradasi moral. Karena kita menjual materialisme, bahwa identitas diri itu dikaitkan dengan harga diri, dikaitkan dengan apa yang kita miliki. Sehingga mereka menganggap bahwa tubuh mereka itu ada harganya. Dan mereka rela untuk menjual diri demi mendapatkan identitas itu. Atau misalnya supaya tidak dibully oleh anak lain, tidak dicemooh. Yang artinya apa? Bullying terjadi dan itu dibiarkan. Dan itu menciptakan sebuah fenomena gunung es yang dimana hanya karena tekanan sosial menimbulkan brokenness, ya, menimbulkan ketidakstabilan atau bahkan istilahnya memang ya kehilangan jati diri yang sebenarnya, bahwa kita semua ini diciptakan sebagai manusia yang berharga, gitu kan. Tapi itu memang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan yang mereka inginkan, terutama para pedofil. Ya, pedofilia itu, para pedofil itu mereka memang melakukan grooming. Salah satunya adalah dengan pendekatan-pendekatan yang istilahnya, oh kalau misalkan kamu jadi pacarku, kalau kamu, oh kamu cantik banget, ini kamu layak banget untuk dapat ini, dapat itu. Tapi pasti ujung-ujungnya ada harga yang harus dibayar. Kalau sejauh ini dari Mbak Sarah sendiri, ada nggak kira-kira sampai berapa persen sih anak-anak itu yang sampai sekarang masih jadi korban? Banyak sekali pasti, karena kalau kita melihat dari data, bahkan 2017 yang itu udah jauh sekali, data yang terbaru belum saya dapatkan, tapi dari International Watch yang mengumpulkan data di media sosial dari anak, konten namanya CAMS, jadi Child Abuse Materials yang ada di media sosial kita, Indonesia itu nomor 1 di Asia. Jadi eksploitasi yang dilakukan terhadap anak, mau itu secara seksual ataupun yang lain-lain, abuse dan seterusnya, Indonesia nomor 1. Dan setiap tahunnya, waktu itu data yang kita dapatkan, sudah lebih dari 1 juta. Sudah cukup ini ya? Besar sekali jumlahnya. Jadi, dan bisa dibayangkan waktu 2012 saja, waktu pertama kali saya mendapatkan informasi tentang data ini, Indonesia nomor 1 waktu itu, di bawah 1.750.000.